Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas kasih dan kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Bapa, berkati kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Yehezkiel pasal 17 ayat 1 sampai 10. Kita akan merenungkannya dengan tema kedaulatan Allah atas ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung raja wali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung, dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lihat, ia memang ditanam. Tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, segala sesuatu, bahkan seluruh alam semesta ini, tidaklah terjadi dengan sendirinya. Pasti ada sang pembuat, perancang, pencipta, atau pengatur segala mekanismenya agar dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan penuh keindahan. Bayangkan jika tidak ada yang mengatur dan menguasai, maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran yang besar di alam semesta ini. Namun karena ada yang menopang, mengatur, dan menguasai, maka keteraturan itu pun terjadi. Saudara yang terkasih, kedaulatan Tuhan artinya adalah kekuasaan Tuhan secara penuh atas hidup kita. Secara gamblang bisa diartikan bahwa kedaulatan Tuhan merupakan hak Tuhan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan manusia, tentu tidak ada yang salah jika Tuhan memiliki kedaulatan atas ciptaannya, termasuk manusia. Namun terkadang manusia melupakan hal ini, bahkan seolah Tuhanlah yang harus memenuhi kehendak kita sebagai manusia. Hari ini kita akan belajar mengenai kedaulatan Tuhan atas ciptaannya
lewat nats yang kita baca. Saudara, Yeskel pasal 17 ini menyampaikan sebuah perumpamaan dan penjelasannya tentang apa yang terjadi di negeri Yehuda. Latar belakang perumpamaan ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 6 sampai 25 ayat 21. Raja wali pertama dalam perumpamaan ini adalah Nebukadnezar dari Raja Babel yang menaklukkan Yehuda dan menawan Raja Yoyakin ke negeri Babel. Setelah itu, Raja Babel mengangkat Sedekia menjadi raja menggantikan Yoyakin. Raja wali kedua melambangkan Raja Mesir. Raja Sedekia yang berjanji tunduk kepada Babel melanggar janjinya dengan mencari pertolongan kepada Raja Mesir. Oleh sebab itu, Raja Sedekia akan ditaklukkan Babel dan ditawan ke negeri Babel dan mati di sana. Dalam hal ini, Allah tidak akan menolong Raja Sedekia yang telah melanggar perjanjiannya dengan Raja Babel. Dalam ayat 14-21, di akhir ucapannya, Allah menanam pohon aras di pegunungan yang tinggi. Pohon itu akan bertumbuh besar dan menjadi perlindungan bagi segala burung di bawahnya. Gunung yang tinggi melambangkan Gunung Zion, dan pohon aras melambangkan Raja Daud yang keturunannya Mesias akan menjadi raja semesta alam untuk selamanya. Kisah ini menegaskan kedaulatan Allah atas umatnya. Dalam kekuasaannya, Allah tidak hanya meneguhkan atau meruntuhkan suatu bangsa. Dia juga menggerakkan bangsa-bangsa menjalankan kehendaknya untuk menghukum atau menolong bangsa Israel. Kebenaran di atas mengingatkan kita bahwa Allah juga berdaulat atas hidup kita dan bangsa kita. Kedaulatan Allah menunjukkan sifat anugerah Allah sebagai kasih Allah yang besar dan belas kasihannya kepada kita manusia. Oleh sebab itu, mendorong kita untuk hidup mengandalkan Allah yang diwujudkan dalam bentuk kehidupan yang terus berusaha menaati kehendaknya dan menjauhi apa yang dilarangnya senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang berkuasa dan berdaulat seperti Engkau. Engkau sanggup membalikan setiap situasi dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah semua yang tidak baik menjadi sesuatu yang ajaib dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan disertai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.